Rekening Ivan Sugianto diblokir, diduga terindikasi pencucian uang. Ivan Sugianto, pengusaha Surabaya yang paksa siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya sujud dan menggonggong, makin tak berkutik. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya yang menyanggongnya di Bandara Juanda, Surabaya. Sepulang Ivan Sugianto dari Jakarta, kini rekening Bank Ivan Sugianto pun kini juga diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang dikonfirmasi media Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mengatakan, pihaknya telah memblokir rekening Ivan Sugianto. Ya, rekening, dia kami blokir, kata Ivan Yustiavandana. Selain rekening pribadi Ivan, PPATK juga memblokir beberapa rekening yang terafiliasi dengan klub Valhalla Spekta Club Surabaya, tempat hiburan malam di Surabaya yang disebut-sebut milik Ivan Sugianto. PPATK menyelidiki dugaan pencucian uang dan aliran transaksi mencurigakan lainnya pada rekening-rekening tersebut. Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait terdeteksi sebelumnya adanya aktivitas ilegal, TPPU, tindak pidana pencucian uang, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, nama Ivan Sugianto menjadi sorotan usai video yang menampilkan dirinya mengintimidasi siswa N dengan memaksanya untuk bersujud dan menggonggong viral di media sosial. Atas tindakannya melabrak sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya dan memaksa Ethan, siswa di SMA tersebut untuk sujud kepadanya dan menggonggong pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024 lalu. Ivan Sugianto sudah menyampaikan permintaan maaf melalui rekaman video. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat, katanya dalam video tersebut. Saat itu Ivan Sugianto menyatakan akan menyerahkan diri ke polisi. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya. Saya berharap bisa mengampuni saya, kata dia saat itu. Karena atensi masyarakat yang begitu luas terhadap kasus ini, Polda Jawa Timur ikut mengawal kasus ini. Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan Ivan Sugianto sebagai tersangka pada Kamis sore, tanggal 14 November tahun 2024. Polisi sebelumnya sudah memeriksa 11 saksi dan melakukan gelar perkara. Ivan sendiri ditangkap polisi Kamis sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di Bandara Juanda, Sidoarjo. Dia kemudian langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya dan tiba sekitar pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto bilang, Ivan dicinduk setelah terbang dari Jakarta dan tiba di Surabaya. Rekan-rekan juga sudah tahu tadi ya bahwa yang bersangkutan ditangkap saat datang dari Jakarta, kata Dirmanto di Mapolrestabes Surabaya, Kamis malam. Dirmanto bilang, polisi menjerat Ivan Sugianto dengan pasal 80 ayat 1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 335 KUHP ayat 1, butir 1 KUHP. Pengusaha Ivan Sugianto ditangkap meski minta maaf dan menangis. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menunjukkan ekspresi wajah serius dan berbicara dengan nada tinggi saat ditanya tentang kedekatan seorang bernama Ivan Sugianto dengan polisi. Ivan Sugianto merupakan pengusaha asal Surabaya ditangkap setelah memaksa siswa di SMAK Gloria II Surabaya untuk sujud dan menggonggong. Kami fokus menangani kasus ini, jadi jangan digiring ke hal-hal lain. Fokuskan perhatian pada penanganan perkara ini. Saya minta teman-teman wartawan juga fokus. Jangan cari-cari informasi di luar itu, kata Dirmanto. Dirmanto enggan memberi komentar saat ditanya tentang rumor yang menyebut Ivan Sugianto sebagai seorang Markus, makelar kasus. Ivan Sugianto disebut-sebut sering membantu orang-orang yang ditangkap, terutama dalam kasus judi online, agar tidak dipenjara dengan imbalan sejumlah uang. Informasi tersebut pertama kali muncul dari akun X, Twitter, @faridkrab.
Cuitan Twitter tersebut mendapat banyak reaksi dari netizen. Pemilik akun tersebut mengungkapkan bahwa ia menerima direct message dari seorang pria yang mengaku sebagai mantan pemain judi online yang berhenti pada Juni tahun 2023. Orang tersebut ditangkap pada November tahun 2023. Namun tidak dipenjara setelah menyerahkan uang 50 juta rupiah kepada Ivan Sugianto. Sementara itu, pada Kamis sore, 14/11, IV akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah pemeriksaan 11 saksi dan gelar perkara. Ivan Sugianto kemudian ditangkap sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di Bandara Juanda, Sidoarjo. Ivan Sugianto tiba di Polrestabes Surabaya sekira pukul 17:21 waktu Indonesia Barat. Ivan Sugianto, pengusaha Surabaya yang paksa siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya sujud dan menggonggong, makin tak berkutik. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya yang menyanggongnya di Bandara Juanda Surabaya, sepulang Ivan Sugianto dari Jakarta. Kini rekening Bank Ivan Sugianto pun kini juga diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang dikonfirmasi media Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mengatakan, pihaknya telah memblokir rekening Ivan Sugianto. Ya, rekening, dia kami blokir, kata Ivan Yustiavandana. Selain rekening pribadi Ivan, PPATK juga memblokir beberapa rekening yang terafiliasi dengan klub Valhalla Spectacle Surabaya, tempat hiburan malam di Surabaya yang disebut-sebut milik Ivan Sugianto. PPATK menyelidiki dugaan pencucian uang dan aliran transaksi mencurigakan lainnya pada rekening-rekening tersebut. Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait terdeteksi sebelumnya adanya aktivitas ilegal, TPPU, tindak pidana pencucian uang, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, nama Ivan Sugianto menjadi sorotan usai video yang menampilkan dirinya mengintimidasi siswa N dengan memaksanya untuk bersujud dan menggonggong viral di media sosial. Atas tindakannya melabrak sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya dan memaksa Ethan, siswa di SMA tersebut untuk sujud kepadanya dan menggonggong pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024 lalu. Ivan Sugianto sudah menyampaikan permintaan maaf melalui rekaman video. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat, katanya dalam video tersebut. Saat itu Ivan Sugianto menyatakan akan menyerahkan diri ke polisi. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya. Saya berharap bisa mengampuni saya, kata dia saat itu. Karena atensi masyarakat yang begitu luas terhadap kasus ini, Polda Jawa Timur ikut mengawal kasus ini. Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan Ivan Sugianto sebagai tersangka pada Kamis sore, tanggal 14 November tahun 2024. Polisi sebelumnya sudah memeriksa 11 saksi dan melakukan gelar perkara. Ivan sendiri ditangkap polisi Kamis sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di Bandara Juanda, Sidoarjo. Dia kemudian langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya dan tiba sekitar pukul 17:21 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto bilang, Ivan dicinduk setelah terbang dari Jakarta dan tiba di Surabaya. Rekan-rekan juga sudah tahu tadi ya bahwa yang bersangkutan ditangkap saat datang dari Jakarta, kata Dirmanto di Mapolrestabes Surabaya, Kamis malam. Dirmanto bilang, polisi menjerat Ivan Sugianto dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 335 KUHP ayat 1 Butir 1 KUHP.